Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang juga dapat mengantarkan kita kepada kebaikan hubungan dengan sesama manusia. Lebih khusus lagi, yaitu sambunglah tali silaturahim dengan keluarga yang masih ada hubungan nasab. Jagalah tali silaturahim dengan siapa saja, karena sangat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Menyambung tali silaturahim sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan cara saling mengunjungi, saling memberi hadiah, atau dengan pemberian yang lain. Sambunglah tali silaturahim ini dengan berlemah lembut, berkasih sayang, wajah berseri, memuliakan, dan segala hal yang mudah dikenal manusia dalam menyambung tali silaturahim. Dengan silaturahim, pahala yang besar akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim menyebabkan seorang hamba tidak akan putus hubungan dengan Allah, dunia maupun di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah ia menjamu tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh, taqulu man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah." Yang artinya, Ar-Rahim itu tergantung di arsh. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa menyambung tali silaturahim lebih besar pahalanya daripada memerdekakan seorang budak. Dalam Sahih Bukhari dari Maimunah Ummul Mukminin, dia berkata, "Ya Rasulullah, asy'artu anni a'taqtu walidati." Qala, "Aw fa'alti?" Qalat, "Na'am." Qala, "Amma innaka law a'taitiha akhwalak karena a'zam li ajrik." Yang artinya, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku memerdekakan budakku?" Nabi bertanya, "Apakah engkau telah melaksanakannya?" Ia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu, maka itu akan lebih besar pahalanya." Para sahabat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang amat disayangkan, ternyata ada sebagian orang yang tidak mau menyambung tali silaturahim dengan kerabatnya, kecuali apabila kerabat itu mau menyambungnya. Jika demikian, maka sebenarnya yang dilakukan orang ini bukanlah silaturahim, melainkan hanya sebagai balasan, karena setiap orang yang berakal tentu berkeinginan untuk membalas setiap kebaikan yang telah diberikan kepadanya, meskipun itu dari orang jauh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakin al wasilul ladzi idza quti'at rahimahu wasalaha." Yang artinya, orang yang menyambung tali silaturahim bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin, akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahim ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus.
Oleh karena itu, sambunglah tali silaturahim dengan kerabat-kerabat kita, meskipun mereka memutusnya. Sungguh, kita akan mendapatkan balasan yang baik atas mereka. Diriwayatkan telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa ahsinu ilaihim wa yasi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya." Faqala, "Lain kunta kama qulta faka'annama tasiffuhumul mal wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalik." Yang artinya, wahai Rasulullah, aku mempunyai kerabat, aku menyambung hubungan dengan mereka, akan tetapi mereka memutuskanku. Aku berbuat baik kepada mereka, akan tetapi mereka berbuat buruk terhadapku. Aku berlemah lembut kepada mereka, akan tetapi mereka kasar terhadapku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau benar demikian, maka seakan engkau menyuapi mereka pasir panas, dan Allah akan senantiasa tetap menjadi penolongmu selama engkau berbuat demikian." Muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum ya tawallaitum an tufsidu fil ardi fatuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum." Yang artinya, maka apakah kiranya jika engkau berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan tulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 22-23. Memutus tali silaturahim yang paling besar yaitu memutus hubungan dengan orang tua, kemudian dengan kerabat terdekat, dan kerabat terdekat selanjutnya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Asyirku billah wa uququl walidain." Yang artinya, "Apakah kalian mau aku beritahu dosa besar yang paling besar?" Beliau menyatakan 3 kali. Mereka menjawab, "Mahu wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah betapa besarnya dosa seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Dosa itu disebutkan setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua, yaitu tidak mau berbuat baik kepada keduanya. Lebih parah lagi jika disertai dengan menyakiti dan memusuhi keduanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat menyambung tali silaturahim hingga akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.